Zaid bin Haritsah lahir sekitar tahun 581 Masehi di Jazirah Arab dari kabilah Kalb, sebuah suku yang hidup di wilayah padang pasir yang jauh dari kota-kota besar seperti Makkah dan Madinah. Ia lahir di keluarga yang penuh kasih sayang. Ayahnya Haritsah sangat menyayanginya, dan ibunya selalu menjaga Zaid dengan penuh perhatian. Zaid tumbuh menjadi anak yang aktif, penuh rasa ingin tahu, dan selalu ingin belajar. Namun takdir membawa Zaid pada perjalanan hidup yang tak terduga dan penuh dengan ujian sejak usia yang sangat muda. Suatu hari saat masih kanak-kanak, Zaid ikut dengan ibunya dalam perjalanan keluar desa untuk mengunjungi kerabat. Namun malang tak dapat ditolak. Dalam perjalanan itu mereka diserang oleh kelompok perampok dari suku lain. Ibunya berhasil melarikan diri, tetapi Zaid tertangkap dan dibawa pergi. Ia dibawa jauh dari kampung halamannya dan dijual sebagai budak di pasar perbudakan. Dalam perjalanan yang penuh kesedihan, Zaid, seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya, terpaksa menjalani hidup sebagai seorang budak. Ia berpindah dari satu tangan ke tangan lain, hingga akhirnya dijual di pasar perbudakan di Makkah. Takdir mempertemukan Zaid dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita terhormat di Makkah yang dikenal bijaksana dan penuh kasih sayang. Melihat kondisi Zaid yang masih sangat muda, Khadijah merasakan belas kasihan yang mendalam dan membelinya dari pasar perbudakan. Namun, ia tidak memperlakukan Zaid sebagai budak, melainkan seperti seorang anak. Setelah Khadijah menikah dengan Muhammad bin Abdullah, yang kelak menjadi Rasulullah, Khadijah mempersembahkan Zaid sebagai hadiah kepada suaminya. Muhammad pada saat itu adalah seorang pemuda yang terkenal jujur dan penuh kasih sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika menerima Zaid, Muhammad tidak memperlakukannya sebagai budak, melainkan sebagai anggota keluarga. Ia memberikan Zaid perlakuan yang penuh dengan cinta dan penghargaan. Zaid merasakan kehangatan keluarga kembali, dan hubungannya dengan Muhammad semakin kuat seiring berjalannya waktu. Zaid merasa mendapatkan kembali kehidupan yang penuh kasih sayang, seolah-olah ia adalah bagian dari keluarga tersebut. Muhammad memperlakukannya dengan lembut dan adil, memperhatikan kebutuhan Zaid, mendidiknya dengan penuh perhatian, dan memastikan bahwa Zaid mendapatkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjadi seorang pemuda yang berakhlak mulia. Muhammad tidak pernah memandang Zaid sebagai seorang budak atau orang luar, melainkan sebagai anak yang berharga dan berhak atas kasih sayang yang sama seperti anak kandungnya sendiri. Zaid pun tumbuh di bawah naungan Nabi Muhammad, mempelajari kepribadian yang luhur, sikap yang lemah lembut, dan prinsip keadilan yang tinggi. Kasih sayang yang tulus dan perhatian dari Muhammad membuat Zaid merasa aman, dicintai, dan dihormati. Hubungan antara Zaid dan Muhammad sangat erat, sehingga Zaid merasa tidak pernah mengalami kekurangan keluarga, meskipun ia berada jauh dari orang tua kandungnya. Ketika Zaid sudah mulai dewasa, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Keluarga kandung Zaid yang sudah lama mencarinya, akhirnya berhasil menemukan keberadaan Zaid di Makkah. Ayah dan pamannya datang ke kota itu dengan harapan dapat membawa Zaid pulang. Ketika mereka bertemu dengan Muhammad, mereka dengan penuh harap menawarkan tebusan besar agar Zaid dibebaskan dan dikembalikan kepada keluarganya. Namun Nabi Muhammad dengan kebijaksanaan dan kelembutannya tidak langsung menerima tawaran itu. Ia memberikan kebebasan penuh kepada Zaid untuk menentukan pilihannya sendiri, suatu hal yang sangat luar biasa pada masa itu. Muhammad membawa Zaid dan berkata di hadapan ayah dan pamannya, "Aku akan memberimu pilihan Zaid. Jika kamu ingin kembali bersama keluargamu, kamu bebas melakukannya. Tapi jika kamu ingin tetap bersamaku, maka aku akan menganggapmu sebagai keluargaku selamanya." Momen ini adalah saat yang sangat mengharukan. Zaid terdiam sejenak, menatap ayahnya yang penuh harapan, dan kemudian menatap Muhammad yang telah memberinya kasih sayang, perlindungan, dan kehangatan keluarga selama bertahun-tahun. Dengan suara yang penuh keteguhan, Zaid berkata, "Aku memilih untuk tetap bersama Muhammad." Kata-kata ini begitu mengejutkan ayah dan pamannya. Mereka takjub dan terharu, bahkan sedikit bingung bagaimana Zaid, seorang anak yang sejak kecil terpisah dari keluarganya, lebih memilih untuk tinggal bersama Muhammad daripada kembali ke pangkuan keluarga. Keputusan Zaid ini menunjukkan betapa besar rasa cinta dan penghormatannya kepada Nabi Muhammad.
Melihat ketulusan Zaid, Nabi Muhammad pun dengan bangga mengumumkan kepada seluruh kaum Quraisy bahwa mulai saat itu, Zaid akan dianggap sebagai anaknya. Zaid pun diberi nama Zaid bin Muhammad, sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan dari Nabi. Keputusan ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad selalu menjunjung tinggi hak asasi dan martabat seseorang, terlepas dari status sosialnya. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan diangkat sebagai Rasulullah, hanya segelintir orang yang percaya dan mengikuti dakwahnya. Di tengah suasana yang sangat menantang itu, Zaid bin Haritsah adalah salah satu orang pertama yang dengan penuh keyakinan menerima ajaran Islam. Keputusannya untuk beriman tidak hanya mengukuhkan ikatannya dengan Rasulullah sebagai keluarga, tetapi juga sebagai seorang sahabat setia yang siap menempuh jalan yang penuh dengan ujian dan rintangan. Saat dakwah Islam mulai disebarkan, tekanan dari kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengancam, menyiksa, bahkan menyakiti siapa saja yang berani menerima ajaran Muhammad. Tetapi Zaid tetap teguh dalam keimanannya. Ia tidak hanya mendampingi Nabi dalam dakwahnya, tetapi juga siap menghadapi bahaya demi melindungi Rasulullah. Zaid selalu berada di sisi Nabi, mengawasi dengan cermat segala situasi yang dapat mengancam keselamatan Rasulullah, terutama dalam pertemuan-pertemuan rahasia untuk berdakwah. Selama bertahun-tahun, Zaid melihat sendiri bagaimana Rasulullah menghadapi penghinaan, ancaman, dan serangan dari kaum kafir Quraisy. Namun hal ini tidak membuat Zaid gentar. Sebaliknya, ia merasa semakin teguh dalam keyakinannya. Peran Zaid sebagai sahabat dan pelindung Nabi menjadi bukti ketulusan cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah kaum muslim hijrah ke Madinah, keadaan mulai berubah. Ketegangan antara kaum muslimin dan Quraisy di Makkah memuncak, sehingga terjadi beberapa peperangan besar. Zaid adalah salah satu sahabat yang selalu siap berada di garis depan demi mempertahankan Islam. Ia tidak pernah gentar menghadapi pasukan Quraisy yang seringkali lebih banyak dan lebih kuat. Pada tahun 624 Masehi, terjadi Perang Badar, pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Dalam peperangan ini, Zaid bin Haritsah dengan gagah berani bertempur di garis depan. Meskipun jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit, keberanian dan kepiawaian Zaid dalam menghadapi musuh membantu kaum muslimin meraih kemenangan yang luar biasa. Perang ini adalah titik balik penting dalam sejarah Islam, dan Zaid memainkan peran yang signifikan dalam keberhasilan tersebut. Pada tahun berikutnya, kaum Quraisy kembali menyerang kaum muslim dalam Perang Uhud. Pertempuran ini lebih berat dibandingkan Perang Badar, dan kaum muslimin menghadapi banyak kesulitan. Di medan perang yang sulit ini, Zaid kembali menunjukkan keberaniannya. Meskipun kaum muslimin mengalami kekalahan yang menyakitkan, Zaid tetap setia mendampingi Nabi Muhammad dan berjuang untuk melindunginya dari serangan musuh. Selain pertempuran besar seperti Badar dan Uhud, Zaid juga turut serta dalam berbagai ekspedisi dan misi lainnya. Rasulullah sering mengutus Zaid untuk memimpin beberapa misi penting dalam Islam, seperti misi ke Wadi Al-Qura dan misi menuju kabilah-kabilah sekitar yang menentang Islam. Setiap kali ditugaskan, Zaid selalu menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab, bahkan jika tugas itu penuh risiko. Keberanian Zaid dalam setiap pertempuran tidak hanya dilandasi oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh keimanannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah. Zaid memahami bahwa jihad di jalan Allah adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang muslim, dan ia tak ragu-ragu untuk mempertaruhkan nyawanya. Selain keberaniannya di medan perang, salah satu momen paling penting dalam hidup Zaid terjadi ketika wahyu turun yang mengatur hukum adopsi dalam Islam. Pada saat itu Zaid masih dikenal sebagai Zaid bin Muhammad karena Nabi Muhammad telah mengangkatnya sebagai anak. Namun Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Ahzab yang menegaskan bahwa seorang anak angkat tidak boleh disandarkan nasabnya kepada orang tua angkatnya, melainkan harus menggunakan nama ayah kandungnya. Meski ayat ini berarti Zaid harus meninggalkan nama bin Muhammad dan kembali menggunakan nama bin Haritsah, Zaid menerimanya dengan ikhlas dan patuh. Ia memahami bahwa ketaatan kepada Allah adalah segalanya. Meskipun ini berarti melepas hubungan nama yang menunjukkan kedekatannya dengan Nabi Muhammad, Zaid tidak merasa keberatan sedikit pun.
Keputusan ini menjadi bukti ketaatan Zaid kepada perintah Allah dan kerelaannya untuk menempatkan ketentuan Allah di atas perasaan pribadi. Pengorbanan ini merupakan bentuk kesetiaan yang mendalam dan menunjukkan kualitas keimanan Zaid yang luar biasa. Bagi Zaid, ketaatan kepada Allah lebih penting daripada hubungan emosional atau status sosial apapun yang diberikan dunia kepadanya. Tahun demi tahun berlalu, dan kesetiaan Zaid bin Harithah kepada Rasulullah serta Islam tidak pernah goyah. Sejak masa-masa awal dakwah hingga ke masa-masa sulit dan penuh ujian, Zaid selalu berada di samping Rasulullah. Ia senantiasa siap menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya, tidak peduli seberat apapun. Zaid dikenal sebagai sosok yang gagah berani, tak gentar dalam menghadapi musuh, dan tetap penuh ketaatan kepada perintah Rasulullah. Hingga akhirnya, datanglah masa yang menjadi puncak pengorbanannya dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Mu'tah. Pertempuran Mu'tah terjadi pada tahun 629 Masehi, yang melibatkan kaum muslimin melawan Kekaisaran Romawi, salah satu kekuatan militer terbesar di dunia pada saat itu. Pertempuran ini berawal dari pembunuhan utusan Rasulullah, Al-Harith bin Umair, yang diutus kepada pemimpin Busra, salah satu wilayah di Syam. Dalam Islam, membunuh utusan adalah tindakan yang dianggap sangat melanggar norma dan hukum, sehingga Rasulullah mengirim pasukan untuk menegakkan keadilan dan menunjukkan kekuatan kaum muslimin. Namun, Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah mengetahui bahwa pasukan Romawi sangat besar dan lebih kuat secara militer. Meskipun begitu, Rasulullah tetap menunjuk Zaid bin Harithah sebagai panglima perang dalam pertempuran ini. Penunjukan ini merupakan bukti kepercayaan besar Rasulullah kepada Zaid. Zaid dikenal tidak hanya sebagai sahabat yang setia, tetapi juga sebagai pemimpin yang berani, tangguh, dan memiliki tekad yang kuat. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah berjumlah sekitar 3.000 orang, sementara pasukan Romawi diperkirakan berjumlah lebih dari 100.000 orang, jumlah yang sangat besar jika dibandingkan dengan pasukan Muslim. Perbandingan kekuatan ini membuat pertempuran Mu'tah menjadi salah satu ujian terberat bagi kaum muslimin. Namun Zaid dan pasukan Muslim tetap melangkah maju tanpa ragu. Bagi mereka, membela kehormatan Islam dan menjalankan perintah Rasulullah lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Di tengah perjalanan menuju Mu'tah, Zaid terus memberikan semangat kepada pasukannya, mengingatkan mereka bahwa mereka berjuang di jalan Allah, dan bahwa kematian di jalannya adalah kemuliaan. Zaid menanamkan keteguhan hati kepada seluruh pasukan, menyadari bahwa kemenangan bukan diukur dari jumlah, tetapi dari kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah. Setibanya di Mu'tah, pasukan Muslim dihadapkan pada pemandangan yang mungkin menggetarkan jiwa, sebarisan besar pasukan Romawi, dengan perlengkapan militer yang lengkap dan senjata yang jauh lebih canggih. Meskipun demikian, Zaid berdiri di depan pasukan Muslim dengan panji Islam di tangannya. Bendera ini adalah simbol Islam dan keberanian kaum muslimin. Zaid menggenggam panji itu dengan erat, siap memimpin pasukannya menghadapi pasukan Romawi yang sangat besar. Serangan demi serangan mulai datang dari pihak Romawi, dan pertempuran pun berlangsung sengit. Pasukan Romawi menyerang dengan gencar, tetapi Zaid dan pasukannya bertahan sekuat tenaga. Di tengah pertempuran yang brutal ini, Zaid terus memimpin dengan panji Islam di tangannya, tidak sedikit pun mundur atau goyah. Ia memegang bendera tersebut seolah-olah seluruh kekuatan kaum muslimin bertumpu pada bendera itu. Di bawah kepemimpinan Zaid, kaum muslimin berperang dengan penuh semangat, meskipun mereka sadar bahwa kemenangan secara militer tampak hampir mustahil. Zaid menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia bertarung tanpa gentar, mengayunkan pedangnya ke arah musuh yang mengelilingi mereka. Saat panji Islam berada dalam genggamannya, ia berusaha mempertahankan bendera itu agar tetap berkibar sebagai tanda bahwa kaum muslimin masih berdiri teguh. Bagi Zaid, menjaga bendera ini tetap tegak adalah lambang bahwa kaum muslimin tidak akan tunduk pada kekuatan musuh. Namun jumlah musuh yang begitu besar akhirnya mulai mempengaruhi posisi pasukan Muslim. Dalam salah satu momen pertempuran, Zaid mendapat serangan yang mematikan dari pihak Romawi. Meskipun tubuhnya dilanda luka-luka, Zaid tetap berusaha untuk mempertahankan panji itu. Dengan sisa-sisa tenaganya,
ia terus mengangkat panji Islam setinggi mungkin, hingga akhirnya ia gugur di medan perang. Zaid wafat sebagai syahid, memberikan hidupnya sebagai pengorbanan tertinggi di jalan Allah. Setelah Zaid gugur, Rasulullah telah memberikan instruksi agar panji itu dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far pun melanjutkan perjuangan Zaid dengan penuh semangat dan keberanian yang sama. Setelah Ja'far, panji itu diambil oleh Abdullah bin Rawahah, yang juga memperjuangkan Islam dengan penuh keberanian hingga akhirnya gugur. Pertempuran Mu'tah menjadi salah satu momen yang sangat mengharukan dan penuh makna bagi umat Islam. Zaid bin Haritsah dan para sahabat yang gugur di Mu'tah dikenang sebagai pahlawan sejati yang rela berkorban demi membela Islam. Mereka adalah sosok-sosok yang tidak hanya bertempur dengan fisik, tetapi juga dengan hati dan iman yang kokoh. Kisah Zaid bin Haritsah dalam pertempuran Mu'tah memberikan banyak pelajaran penting bagi umat Islam. Zaid menunjukkan kepada kita tentang keberanian dan ketulusan dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Rasulullah. Ia adalah sosok yang rela mengorbankan hidupnya demi mempertahankan agama Allah dan kehormatan kaum muslimin. Rasulullah merasa sangat kehilangan atas wafatnya Zaid. Beliau mengenang Zaid bukan hanya sebagai seorang sahabat, tetapi sebagai seseorang yang telah menempuh perjalanan hidup yang penuh kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Bagi kaum muslimin, Zaid adalah contoh bagaimana seorang muslim harus menjalani kehidupannya, berani, setia, dan taat kepada perintah Allah. Kisah Zaid bin Haritsah di pertempuran Mu'tah adalah salah satu pengorbanan terbesar dalam sejarah Islam, mengukir namanya sebagai seorang sahabat yang setia, pemberani, dan penuh keikhlasan. Dengan pengorbanannya, Zaid tidak hanya mempertahankan Islam pada masanya, tetapi juga mewariskan inspirasi yang abadi bagi generasi muslim di masa depan. Wallahu a'lam bishawab.